Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi eksponensial atau perpangkatan. Oke, sebelum kita masuk operasi atau sifat-sifat perpangkatan, Anda harus mengetahui dulu apa itu pangkat bulat positif. Oke, ini sesuai definisi Ananda, bentuk dari perpangkatan itu definisinya seperti ini. Apabila ada A dipangkatkan N, artinya A itu dikali sebanyak N. Oke, A kali A kali A kali A sebanyak si N, di mana A itu adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat dari si A. Oke, jadi kata kunci di sini A pangkat N, A dikali sebanyak N. Ini adalah kata kunci yang harus Ananda ingat. Oke, kita masuk contoh soal. Oke, apabila ada A pangkat 5, ini artinya A kali A sebanyak berapa Nanda? Sebanyak 5 kali 2 kali A kali A kali A. Tunggu, apakah 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksud dari definisi di atas. Yang kedua, 3 pangkat 6. Oke, 3 pangkat 6 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4 kali 3, 5 kali 3, 6. Berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Paham? Bagaimana kalau min? Kita hanya berpatokan kepada si perpangkatan atau eksponennya. Min 2, berarti min 2 dikalikan sebanyak berapa Nanda? 3 kali, ya. Kali min 2 kali min 2. Paham kira-kira? Yes, paham. Lanjut. Bagaimana kalau pecahan? Konsepnya sama, kali dengan banyaknya si pangkat. Setengah, berapa banyak pangkat? 5, iya. 2 kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah sebanyak 5 kali. Kira-kira paham apa itu pangkat bulat positif dan definisi dari perpangkatan rumus? Oke, kita lanjut Ananda. Oke, kita lanjut pada sifat-sifat perpangkatan atau eksponensial itu sendiri. Jika A, B elemen bilangan real, P dan Q elemen bilangan bulat, berlaku sifat sebagai berikut. Kita bahas sifat yang pertama. Apabila ada A dipangkatkan P dikali A pangkatkan Q dengan syarat Ananda sama-sama A, bilangan pokoknya sama-sama A, maka hasilnya A pangkat ditambahkan P tambah Q. Oke. Bagaimana kalau seperti ini Ananda? A pangkat P ditambah B pangkat Q. Apakah bisa A, B, P tambah Q? Tidak. Kenapa? Karena bilangan pokok tidak sama. Satu si A dan satu si B. Jadi tidak boleh Ananda digabung. Paham kira-kira? Paham. Oke. Contoh, tentukan hasil dari perkalian bilang bulat berikut. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Apakah sudah bilang pokok sudah sama? Yes. Benar, sudah sama. Maka ini 3 pangkat dijumlah.
2 ditambah 4. Lanjut, 3 pangkat 6. Apa artinya 3 pangkat 6 tadi Ananda? 3-nya dikali sebanyak 6 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hasilnya kira-kira 729. Oke, paham kira-kira ya? Lanjut nomor 2. 8 kali 2 pangkat 5. Apakah bilangan pokok sudah sama? Ya, belum. Kita samakan terlebih dahulu Ananda. 8 ini kita karena ini bilang pokok, usahakan bilang pokok sama. 8 itu 2 pangkat berapakah supaya 8? Iya, 3 dikali 2 pangkat 5. Apakah sudah sama bilang pokok? Yes, sudah sama, maka pangkat boleh dijumlah. 3 ditambah 5. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 ini Ananda berarti 2 kali sebanyak 8 kali. Maka hasil 2 pangkat 8 itu adalah 256. Oke. Ini perubahan 8 dijadikan 2 pangkat 3. Lanjut yang ketiga. 3 pangkat 2 kali 27. Samakah bilangan pokok? Belum, kita samakan. 3 pangkat 2 kali 27 ini 3 pangkat berapakah supaya 27? Iya, pangkat 3, benar. Jadi bilangan pokok kita sudah sama. 3, 2 tambah 5. Maka hasilnya itu 3 pangkat 7. Maaf, 2 tambah 3. Ya, 2 ditambah 3, maka dia pangkat 5. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu Ananda hasilnya adalah 243. Oke, ini perubahannya. Lanjut, bagaimana kalau bentuk ada variabel Ananda? P pangkat 5 dikali P pangkat min 2. Apakah sama-sama bilangan pokoknya? Iya, sama-sama P. Maka P itu 5 ditambah, ingat ditambah. Ini pangkatnya min 2. Oke. Maka ini menjadi P, ini plus ketemu min menjadi 5 kurang 2. Maka ini P pangkat 3. Sifat yang kedua Ananda. Sifat yang kedua itu yaitu P A pangkat P dibagi A pangkat Q. Ini masih sama konsep kuncinya, sama-sama bilang pokoknya A. Maka kalau dibagi P pangkatnya dikurang. Pembagian ini ada juga membuat seperti ini sama ya Nanda. A pangkat B P dibagi A pangkat Q, maka A itu P dikurang Q. Yang atas kurang bawah. Oke. Kalau dia dibagi dengan syarat bilangan pokok sama. Oke, kita masuk contoh. Tentukanlah hasil berikut. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4, apakah sama bilangan pokok? Sama 2. Maka ini dibuat 2 pangkat 6 dikurang pangkat 4. Maka hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa Nanda? 2. Good. Oke, kita masuk lagi contoh kedua. 3 pangkat 5 dibagi 9. Apakah sudah sama bilang pokoknya? 1, 3, 1, 9. Belum sama Bu? Ya, kita samakan terlebih dahulu. 3 pangkat 5. 9 ini jadikan 3 pangkat berapa supaya 9? Iya, 3 pangkat 2 Ananda, benar. Maka ini 3 pangkat di atas kurang yang di bawah ya Ananda ya. 5 kurang 2. Maka hasilnya 3 pangkat 3.
3 pangkat 3 Ananda 27. Oke, kita lanjut. Yang ada variabel X pangkat 6 dikurang dibagi X pangkat min 5. X pangkat 6 dikurang, kurang di sini Ananda. Rumus ini untuk rumus, yang ini untuk pangkat si X. Min ketemu min. Iya, plus. Jadi X 6 tambah 5 hasilnya menjadi X pangkat 11. Oke, kira-kira paham ya? Ini sifatnya. Oke, kita next. Sifat yang ketiga, A pangkat min P. Kita jadikan 1 per A pangkat P. Ini di atas Ananda, min. Kalau kita jadikan 1 per A pangkat P, min berubah jadi plus. Tidak ada lagi min. Oke, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kalau A-nya 0, berarti dia nanti tidak berhingga. Contoh, tentukan hasil dari 5 pangkat min 3. Oke, sesuai dengan sifat. Perhatikan. 1 per 5. Ingat, ini min. Pangkatnya jadi plus. Oke, ini boleh Anda jabarkan. 5 pangkat 3 itu berapa? 1 per 125. Oke. Lanjut, 2. A pangkat min 3, berarti 1 per ini min jadi plus. Oke, sampai di sini. Paham ya? Oke, kita lanjut sifat keempat. Keempat, dari perpangkatan. A dalam kurung ini Nanda, pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, ya. Jika ada ini, maka pangkat dikalikan. Oke, kita dikalikan. Contoh, tentukan 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka ini pangkat dikali 2, 4 kali 2. Maka hasilnya 2 pangkat 8. Bisa dicari ya, 2 pangkat 8. Oke. Lanjut yang ketiga. 8 pangkat 3. Apakah sudah sama ini Ananda dengan sifat? Belum. Kita usahakan sama dengan sifat supaya kita bisa mengerjakannya. 8 ini kita jadikan 2 pangkat 3. Pangkat ini pindahkan ke sini. Sudah sama bentuknya? Sudah. Ya. Maka ini hasilnya 2, 3 kali 3. Maka hasilnya 2 pangkat 9. Oke. Ingat, kalian Anda bukan di jumlah. Lanjut yang ke sifat yang ketiga. Ini X pangkat 2 kali min 3. Maka hasilnya X pangkat min 6. Ini kembali lagi ke sifat yang ketiga. Oke, jadikan pangkat 1 per X. Ingat 6 jadi positif, pindah ke bawah. Oke, perhatikan ini. Oke, kita masuk sifat yang kelima, yaitu A kali B di dalam kurung pangkatkan P, maka semua isi dalam kurung berhak terhadap pangkat si P. A pangkat P dikali B pangkat P. Oke, contoh. 2 kali 3 dipangkatkan 3, maka ini hasilnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, ya. 2 pangkat 3, apakah bilangan pokok sama? Tidak. Kalau tidak, cukup sampai di sini saja. Tapi karena ini merupakan sebuah angka, ini boleh kita
Teruskan 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 pangkat 3 itu 27. Ini kita kalikan. Maka bisa kita mencari hasilnya. Lanjut nomor 2. A kali B pangkat min 1 dipangkatkan lagi 2. Kalau tidak ditulis ini berarti pangkatnya 1. Ini kalikan keluar Ananda, A pangkat 2. Ini juga dikalikan. B min 1 kali 2. Oke ya. Maka ini A pangkat 2 kali min 2. Apakah bilangan pokok sama? Tidak. Kalau tidak, cukup sampai di sini saja. Oke. Tapi dalam matematika Ananda pangkat ini yang B. Oke. B ini kita kembali ke sifat yang ketiga. Dia negatif. Oke. Supaya positif dia tadi gimana? Pindahkan ke bawah. Sekarang A positif pangkatnya. Tetap di atas. B ini negatif, maka dia turun ke bawah, jadi positif dia di bawah. Jadi hasilnya A pangkat 2, B turun ke bawah, jadi dibagi B pangkat positif 2. Tidak ada lagi min Ananda. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini kita kalikan juga keluar. X min 2 kali min 2. Oke, min 2 kali min 2. Dibagi B 5 kali min 2. Lanjut. X positif 4 di bawah B negatif 10. Lihat ya. Sekarang min kita berada di bawah. Ingat? Hasilnya harus positif. Ya, tidak ada yang negatif bilangan berpangkat. X pangkat 4 positif apa negatif? Positif, berada di tempat semula. B di bawah, supaya positif kita pindahkan ke atas. Oke, ini hasilnya. Jika negatif di atas, supaya positif pindahkan ke bawah per. Kalau di bawah kita pindahkan ke atas. Maka hasilnya ini Nanda. Tergantung option yang ada nanti jika soalnya berbentuk objektif. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Oke, kita lanjut. Sifat yang terakhir. A dibagi B dipangkatkan P, maka A pangkat P dibagi A B pangkat P. Boleh kita pisah seperti ini. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Contoh, P pangkat 2 dibagi Q pangkat min 2. Dipangkatkan lagi dengan 2. Ini berarti P2 kali 2 untuk yang di atas bagi Q sama Ananda pangkatnya milik semua 2 kali 2. Hasilnya P pangkat 4 dan Q pangkat min 4. Apakah bilangan pokok sama? Tidak. Kalau tidak cukup sampai di sini saja. Oke. Lanjut. Contoh. X kalikan juga ke pangkat 2 kali min 2. Y juga Ananda min 2 kali min 2 pangkat 2 kali min 2. Ini min 2 kali min 2. Oke. X pangkat min 4. Min kali min plus Y pangkat 4. Ingat, ini X, ini Y. Bilang pokok tidak sama, maka cukup sampai di sini saja. Oke, Ananda. Oke. Jika opsinya lebih sederhana lagi, kita tidak cukup sampai di sini karena pangkat itu hasilnya nanti positif. Di sini X-nya negatif. Kita kembali ke sifat yang nomor 3. Oke. Yang sifat nomor 3 itu tadi Ananda
itu pangkatnya negatif. Ya. Sekarang kita sini. X pangkat min 4 negatif, Y pangkatnya positif. Oke. X pangkat min 4 supaya pangkatnya positif, pindahkan ke bawah. Oke. Kita pindahkan dia sini. Jadi X pangkat 4. Y tetap karena dia positif, maka di atas tinggal 1. Jadi inilah hasil akhirnya. Ananda, dari sifat 1 sampai 6, oke, kita bahas contoh gabungannya, pemakaian sifat yang ada. Bentuk sederhana dari X pangkat 2 kali Y min 1 kali Z pangkat min 3 dibagi X pangkat 5 kali Y pangkat min 2 kali Z pangkat 1 dipangkatkan lagi dengan min 1. Oke, kita bahas Ananda. 2 X pangkat 2 kita ambil sini dulu. Oke, pangkatkan. Jadi X 2 kali min 1. Ibu buat Ananda 2 kali min 1 supaya paham. Ini lagi Y min 1 kali min 1. Ini kalikan lagi Z 3 kali min 1. 3 kali min 1. Ini baru yang di atas. Kita ke bawah lagi Ananda. Oke. Yang di bawah pangkatnya 5 kalikan min 1 berarti X 5 kali min 1. Oke. Y min 2 kali min 1. Z pangkat 1 kali min 1. Min 1. Oke ya. Berarti ini X pangkat min 2, Y pangkat 1, Z pangkat min 3 bagi X pangkat min 5, ini Y pangkat 2, Z pangkat min 1. Oke. Nih ya. Sekarang kita gunakan dengan bentuk bilangan pokok sama. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Bolehkah X dengan Z? Tidak, karena bilangan pokok berbeda. Kita bekerja dengan bilangan pokok berbeda. Berarti si X terlebih dahulu. Dia ini dibagian Anda. X min 2 dikurang. Kalau dibagi dia dikurang. Maka dikurang min 5. Paham ya? Untuk si X saja. Sekarang yang ini. Y pangkat 1 kurang 2. Oke. Iya, paham ya? Z ini lagi min 3 dikurang min 1. Berarti ini X, ini positif ya Nanda, pangkat 3. Y min 1. Oke. Ini 1 positif, Z min 2. Lihat ya. Oke, kita lanjut sini. Oke, hasilnya mana tadi Ananda? X 3, Y min 1, Z min 2. Kita pindahkan ke sini. Untuk yang pangkat min, kita gunakan sifat yang ketiga. Jadikan seper. Ingat, yang kita rubah hanya yang min saja. Ini min 4 plus, maka dia tetap. Jangan diganggu-ganggu. Per. Ini turun ke bawah jadi 1. Yang ini Z pangkat 2. Oke. Diulang lagi. X pangkat 3 positif. Dia tetap tempatnya. Jangan diganggu-ganggu. Yang kita ganggu hanya yang pangkat min saja. Maka ini Y min 1. Dia turun ke bawah. Pangkatnya positif. Z min 2. Turun ke bawah. Pangkatnya positif.
Inilah hasil akhirnya, bentuk sederhananya. Oke, mudah-mudahan paham ya Ananda. Ananda sekalian, setelah kita jabarkan beberapa materi dan mengerjakan beberapa buah contoh, Ananda diharapkan bisa mengerjakan latihan berikut. Kerjakan latihan berikut di buku latihan Anda dengan tepat dan benar. Usahakan melakukannya sendiri dengan rasa tanggung jawab, dengan ketelitian dan ketepatan. Oke. Ini soalnya Ananda. Oke ya. Oke Ananda, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bekerja Ananda. Jangan lupa subscribe, like, and share ini video kepada teman Anda yang lain. Dan kita tunggu video berikutnya, dan Ananda boleh request video apakah yang akan kita buat videonya lagi. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.